Halo teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat, banyak rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Di depan saya ini ada HP Oppo tipenya Reno 2F ya. Reno 2F dengan kasus LCD-nya kena KDRT teman-teman. Nah, hancur, tidak keluar gambar, tapi di telepon masuk, ada WA juga notifnya masuk, alarm juga menyala, tapi tidak keluar gambar, bahkan tidak ada kehidupan sama sekali. Kalau di cas masih getar, kalau di telepon via WA juga masih nyambung, tapi tidak ada gambar, tidak ada penampakan sedikit pun. Jadi ini kita simpulkan LCD-nya yang minta adik ya. Oke, langsung aja kita bongkar HP ini Reno 2F, kita ganti LCD-nya. Oke, langkah pertama kita balik seperti ini. Tara. Nah, kita buka tutup belakangnya. Nah, bagaimana cara membuka tutup belakangnya? Karena HP-nya sudah bekas KDRT ini mudah, karena tadi sudah mengkap. Ya, yang pertama yaitu kita buka tutup belakangnya dulu ya. Sebentar. Oke, kita cari celahnya dulu. Oke, ini kuku saya sudah masuk. Nah, sebentar. Oke. Nah, kita lepaskan lemnya seperti ini. Oke, berhenti sampai di sini. Ya. Nah, ini sudah lepas. Lihat. Kita buka pelan-pelan. Oke, ya. Seperti ini penampakannya. Kemudian kita lepaskan semua baut, baik yang atas maupun yang bawah. Sebenarnya soket LCD-nya ada di bawah sih teman-teman. Banyak teman-teman yang tidak membuka tutup mesin atas, tapi kalau saya tetap saya buka. Kenapa? Karena soket baterai tetap ada di atas. Nah, ini sudah saya percepat sedikit. Nah, oke. Kita buka tutup belakang bawahnya ya. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah soket LCD-nya, teman-teman. Soket LCD-nya ada di sini. Sebenarnya tidak perlu membuka penutup atas pun bisa mengganti LCD, tapi saya tidak pernah melakukannya. Kenapa? Karena kalau saya mencabut soket itu selalu dalam kondisi baterai tercabut ya, biar aman ya. Saya tetap buka yang atas ya, baut-bautnya saya lepas semua. Jadi buka yang atas ini tujuannya untuk melepas baterainya saja, soket baterai ya, bukan baterainya, soketnya. Ini sudah banyak yang nggak dipasang bautnya. Nah, kita buka tutup atasnya ini ya, pelan-pelan aja seperti ini. Oke, tutup atasnya. Nah, sebenarnya saya tadi membuka tutup bagian atas hanya untuk melepas LCD-nya. Nah, kalau soket LCD-nya ini sudah saya lepas seperti ini, aman. Kita bisa melepas soket-soket yang lain termasuk soket LCD yang bagian bawah. Ya, ini soket LCD-nya. Begitu soket LCD-nya ini terlepas seperti ini, kita langsung melepas LCD bagian depan. Ingat, cara melepas LCD, untuk saran saya jangan dicongkel dari samping-samping ya. Jangan dicongkel dari frame. Kenapa? Kalau dicongkel seperti ini nanti framenya jadi luka. Jadi tidak presisi pada saat dipasang kembali. Dalam bahasa Jermannya itu agak sedikit longgar atau lower. Nah, karena sedikit banyak kalau kita ungkit seperti ini, pinggiran frame yang tipis ini sedikit penyok. Nah, akhirnya pada saat dipasang kembali, banyak teman-teman mungkin ya yang pernah mengalami setelah ganti LCD itu, sinar lampunya ini, sinar LCD-nya ini keluar lewat samping-samping. Nah, kenapa? Karena ada celah di antara LCD dan frame-nya. Bisa disebabkan karena LCD-nya yang tebal, bisa disebabkan karena salah pada saat mencongkelnya. Karena kalau kita congkel dia menjadi longgar, menjadi apalagi congkelnya di beberapa tempat ya. Akhirnya kan dalam bahasa Inggrisnya itu tadi lower gitulah, karena dibuat nyungkit-nyungkit. Nah, caranya biar tidak luka, frame-nya biar tetap utuh,
Nih, jadi soket LCD yang sudah terbuka seperti ini, kita tekuk seperti ini, kemudian kita dudul, dalam bahasa Inggrisnya didudul ya. Kita dorong ke depan sampai LCD ini loh, kan LCD-nya sudah lepas dengan sendirinya. Loh, tinggal gini, kalau sudah mangap, tinggal kita angkat. Oke. Ini pelan-pelan saja. Tuh, kan udah lepas. Tinggal sisi sebelah. Oh, oke. LCD-nya udah gantian. Nah, seperti ini penampakannya. Mudah sekali kok untuk Renault 2F ini, tidak terlalu ribet. Langkah selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa lem, karena ini LCD-nya sudah pernah gantian, pasti lemnya banyak yang tersisa di sini. Kita bersihkan dan kita sikat sampai bersih, tidak ada debu yang menempel. Kita ingat ya, karena harus bekerja dengan bersih, kerja dengan totalitas baik dan profesional, tidak asal-asalan, tidak hanya asal terpasang ya. Oke, kita bersihkan dulu semuanya, bersihkan. Nah, ini saya percepat ya proses pembersihannya. Ini kan berbeda-beda tiap HP, jadi ini saya anggap teman-teman membersihkannya sudah bersih ya. Kita sikat sampai bersih, kita bersihkan semua bekas-bekas lem, dan terakhir kita pasang LCD baru. Bentar, saya tunjukkan LCD barunya. Sudah saya siapkan LCD barunya. Ya, ini LCD baru saya. Nah, kita tinggal masukkan ke lubang ini. Ini soket LCD-nya. Fleksibel LCD-nya tinggal masukkan, dipasang cetek, pasang baterai, selesai. Nah, begitu kan ya. Tapi jangan lupa kita coba dulu, kita tes dulu, lalu kita lem. Tadi sudah saya tes teman-teman. Karena sudah saya tes, sudah saya pastikan LCD barunya bagus, kita langsung ke pemasangannya. Cara pemasangannya yaitu seperti ini, kita lem dulu ya. Mana lem saya ya? Oh, ini. Kita kasih lem di bagian frame pinggir-pinggirnya saja, jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Nah, seperti ini. Nah, di framenya kita kasih lem, jangan terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit, secukupnya lah. Dalam bahasa Inggris, sacukupe. Ya. Habis itu sebelahnya tidak usah keburu-buru ya. Ini lem LCD tidak langsung kering, jadi nanti bisa diatur ulang, masih bisa digeser-geser juga. Yang penting tidak terlalu sedikit juga, sacukupe. Oke, kita tambahin sedikit yang sebelah sini, kayaknya tadi kurang. Di pojokannya ya, pojokan frame-nya. Ya, sebelah atas juga. Oke, saya kira cukup ya. Kita tutup dulu lemnya, jangan usah keburu-buru ya. Ini kan tidak langsung kering. Aduh, sulit sih nutup. Oke. Setelah itu kita pasang LCD baru dengan asumsi ini kan ada segel-segel barunya. Segel-segel yang ada di LCD baru ini harus kita lepas ya teman-teman. Kenapa? Jika kita tidak melepas segel-segel ini, nantinya akan mengganjal ya. Nah, makanya saya menyarankan untuk teman-teman selalu dilepas ini segel kertas. Memang ini hanya beberapa sekian mili sih, tipis sekali. Tapi kalau lama kelamaan, sekitar seminggu 2 minggu nanti bisa mengakibatkan lemnya itu ngangkat ya, atau lemnya lepas, karena ini kan mengganjal. Walaupun kecil untuk awal-awal dipasang memang tidak ada masalah, tapi nanti setelah seminggu 2 minggu pinggir-pinggirnya ini akan ngangkat setelah lemnya agak nggak seberapa lengket.
Makanya saya menyarankan segel tetap dibersihkan ya. Walaupun kertas tipis tapi segel tetap dibersihkan. Ya, karena kita harus kerja rapi, kerja baik, kerja yang profesional lah. Oke, semua segel dibersihkan ya sampai tidak ada kotorannya atau tempelan apapun yang bisa mengganjal. Oke, bersih. Kita lanjut ke bagian pemasangan ya. Ini soketnya, ini fleksibelnya kita masukkan ke lubangnya. Begitu. Kalau sudah masuk berarti kita tinggal memasang LCD-nya. Nah, kita masih bisa geser-geser ya teman-teman. Nah, kita paskan frame-nya kanan, kiri, atas, bawah, jangan sampai miring karena harus masuk ke kotak frame-nya. Nah, ini masih bisa digeser-geser, tidak usah keburu-buru, tidak perlu takut langsung kering. Nah, ini sudah bagus. Atas bagus. Bawah bagus, samping oke. Nah, kalau sudah baru kita pasang soketnya. Soket LCD-nya ini kita pasang ke tempatnya. Ya sudah, soketnya sudah terpasang dengan baik. Langkah terakhir kemudian kita pasang soket baterai. Ya, soket baterai ya. Nah, kita bisa tes nih teman-teman. Bisa kita nyalakan. Ini tombol on off-nya kan di samping nih. Kita tes. Oke, alhamdulillah menyala ya. Nah, menyala. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya saya tutup dulu ininya. Saya pasang tutupnya saja, tapi tidak semuanya saya baut, cuma saya baut 1 atau 2 untuk gocei lah, gocei saja biar nggak lepas saja. Oke, yang bagian bawah juga saya baut 1 saja untuk mengepaskan. Oke, kalau sudah baru kita pasang karet ya untuk menjaga biar LCD-nya tidak geser-geser. Nah, kita kareti dulu atas sama bawah. Nah, setelah itu kita tunggu sampai kering, perkiraan sekitar 1 jam ya, perkiraan ini. Nah, perkiraan 1 jam. Oke, ya seperti ini. Oke, touchscreen-nya juga berjalan dengan baik. Nah, nanti setelah 1 jam dirasa cukup kering atau juga lebih baik, nanti langkah terakhir berarti kita tinggal baut nih. Biasanya seperti ini bisa kita pasang juga baut-bautnya sambil kita kareti. Kan lubangnya kelihatan nih. Nanti langkah terakhir setelah baut-bautnya terpasang, tinggal kita pasang tutup belakangnya. Kita kasih lem sedikit di sini, kita pasang tutup belakangnya. Habis itu kita karetin lagi biar rekat tutup belakangnya. Setelah itu selesai. Jadi HP-nya sudah bisa dipakai kembali. Begitu ya teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.